Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Barang bukti sabu-sabu 3,6 kg yang disita Polres Banjarbaru Kamis kemarin dimusnahkan. Sering terjadi genangan air hujan, warga Sidomulyo Banjarbaru minta dibuatkan drainase. Warga Kabupaten Kota Baru antusias ikuti vaksinasi COVID-19 berhadiah undian. Daripada rekan-rekan kepolisian apabila ada aduan di aplikasi canggih tersebut. 3,6 kg narkoba jenis sabu-sabu yang disita kepolisian Resort Kota Banjarbaru sejak bulan Juli hingga November 2021, Kamis pagi dimusnahkan. Selain memusnahkan 3,6 kg sabu-sabu, pihak Polres Banjarbaru bersama jajaran Forkopimda setempat juga memusnahkan barang bukti lainnya seperti minuman keras, ganja, obat-obatan terlarang, dan senjata tajam. Adapun jumlah barang bukti yang dimusnahkan yakni 1.711 botol minuman keras, 188,9 gram ganja, 141 butir pil ekstasi, 1.413 butir obat daftargi, dan 10 senjata tajam. Polri dalam ini Banjarbaru belum ada kritikan atau masukan sehingga nantinya ke depan kita bisa berinovasi untuk meningkatkan kaitannya bagaimana kita memberikan pelayanan pada masyarakat yang baik, dan rekan-rekan media juga bisa menyaksikan langsung bahwasanya itulah bentuk kinerja kita. Jadi pertimbangan karena yang selama ini memang minuman keras yang ditemukan di bank dan sebagainya itu masih dalam bentuk tindak pidana piring. Banyak sekali tadi obat-obatan termasuk ini juga minuman keras. Tetapi juga tadi disampaikan oleh Pak Kapolres ini narkoba juga cukup lumayan besar tadi, hampir berapa kilo tadi ya, 2 kilo ya. Itu cukup besar sekali. Kita sama-sama tadi saksikan dimusnahkan, sudah di blender, masukkan dalam deterjen supaya tidak ada hal yang mencurigakan, dan semua sudah musnah di penghujung tahun 2021. Semua barang bukti yang dimusnahkan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi, Darlan, dan Fahmi melaporkan. Warga Sidomulyo RT 04 Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, meminta dibuatkan drainase kepada pemerintah Kota Banjarbaru karena permukiman mereka sering tergenang air. Salah satu warga, Adi Budiono, menjelaskan, setiap kali hujan lebat turun, permukiman ini bakal tergenang air lantaran tidak adanya saluran drainase. Menurutnya, genangan air tersebut tak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga mengakibatkan permukiman menjadi kotor. Ya, karena pada waktu hujan lebat dan waktunya lama itu memungkinkan karena drainasenya sempit menyebabkan banjir, Pak. Itu merugikan lah istilahnya, berdampak bagi kami sebagai masyarakat di sini. Lingkungan jadi kurang bersih. Jadi untuk dibersihkan itu diperbaikilah drainase. Nah, itu janjinya dari dinas atau ketua DPR tadi untuk depannya. Nah, tadi katanya Bapak Ketua DPR tadi katanya awal tahun lah diupayakan untuk perbaikan istilahnya. Keluhan warga Sidomulyo Landasan Ulin mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarbaru, Fadli Ansah. Bersama pihak Dinas PUPR setempat, Fadli meninjau ke permukiman tersebut pada Rabu lalu.
Ia pun meminta Dinas PUPR Banjarbaru untuk membuatkan drainase di permukiman ini agar genangan air hujan tidak terjadi lagi. Hasilnya ini yang berupa usulan ya, kita mau apa, kalau bisa kita, kayak misalnya tidak ada saluran, kita bikinkan saluran. Saluran dulu mending kan airnya bisa berjalan lancar, tidak tersendat lah. Karena tidak ada saluran buntu, kita mencoba meluruskan. Nah, hal ini di samping sungai juga kita pembuatan drainase. Kemudian drainase ini bisa dibuat lah, kalau bukan dipermanenkan di sementara aja dulu sama urukan tanah ya kan. Di perumahan, sehingga beliau mengajak kita untuk melihat atau meninjau ke lokasi rencana usulan beliau. Nah, tadi kita lihat bahwa kendala yang terjadi di lapangan adalah terdapatnya genangan atau air yang tidak keluar atau tidak mengalir. Nah, itu disebabkan kalau kita lihat lokasi tadi bahwa tidak terdapat drainase pembuang, baik itu yang dibuang ke arah sungai maupun ke titik tangkapan air atau seperti kolam penampungan sementara. Diperkirakan drainase harus dibuat untuk permukiman tersebut sepanjang 200 meter. Dari kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Mempercepat capaian target vaksinasi, Kodim 1004 Kabupaten Kota Baru menggelar vaksinasi berhadiah undian pada Kamis pagi. Hadiah undian berupa motor, sepeda, dan perabotan rumah tangga tersebut disediakan untuk menarik minat warga agar mengikuti vaksinasi. Selain berkesempatan mendapat hadiah undian, warga yang mengikuti vaksinasi ini juga diberi bingkisan paket sembako. Warga pun antusias mengikuti kegiatan vaksinasi dosis pertama yang digelar di Makodim 1004 Kota Baru tersebut. Salah satu warga Intan mengaku mengikuti vaksinasi dosis pertama ini karena ingin mendapat hadiah undian dan kartu bukti telah divaksin. Divaksin apa ya? Sudah. Tahu informasi vaksin hari ini dari mana, Bu? Dari orang sini juga, dari pemenang. Hari ini kan ada vaksin berhadiah, pengen dapat hadiahnya nggak? Pengen lah. Ya vaksin aja lah supaya dapat kartu vaksinnya. Kan orang kalau awal tahun 2022 kan sudah mulai ada kartu vaksin. Ya lebih baik vaksin aja sebelum nanti bayar vaksinnya. Di sisi lain, Dandim 1004 Kota Baru Letkol Infantri Roy Fahrul Rozi berharap kegiatan vaksinasi berhadiah ini dapat mendongkrak angka capaian target vaksinasi Kota Baru hingga 70%. Kita ketahui sampai dengan per hari ini untuk prosentase jumlah masyarakat Kabupaten Kota Baru belum mencapai 70%. Inilah salah satu upaya yang kita lakukan khususnya dari kami Kodim 1004 Kota Baru untuk mempercepat jumlah masyarakat yang sudah divaksin. Hari ini target kita mulai dari pelaksanaan yang kita laksanakan di Makodim sendiri, termasuk juga di jajaran Koramil dengan sasaran kita ke lapangan-lapangan. Target kita upayakan hari ini kita mendapatkan 2.500 orang. Kita melaksanakan secara maksimal dan didukung penuh oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Bupati Kota Baru. Kita siapkan juga hadiah utama berupa motor, kemudian 10 sepeda gunung, kemudian beberapa puluhan door prize lainnya. Termasuk juga kami siapkan sembako. Kita berada di angka 65,82%. 65,82%. Kita berharap nanti sampai di akhir tahun angka kita bergerak terus naik. Mudah-mudahan tercapai sampai di angka 70%. Hari ini seolah apa yang disampaikan sama Pak Dandim tadi, bahwa kita hanya 2.500, berarti besok kita sudah mencari kurang lebih hampir 2.500 sampai 3.000. Seolah mudah-mudahan hari ini tercapai, semuanya bisa berjalan dengan baik karena memang semuanya bekerja keras. Saat ini target vaksinasi COVID-19 Kabupaten Kota Baru telah mencapai angka sekitar 65,82%. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan.
Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Wanita tewas dimutilasi, pengungkapan sindikat narkoba jaringan lapas, dan penggerebekan perusahaan jasa penagih pinjaman online merupakan kasus yang menonjol di Kalimantan Selatan selama tahun 2021. Minta tolong. Ya Bantang, tolong, sakit, sayang. Pada tanggal 2 Juni 2021 lalu, seorang wanita muda ditemukan tewas mengenaskan di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wanita berusia 33 tahun berinisial RH tersebut ditemukan tanpa busana dengan tubuh terbakar dan kepala terpisah sejauh beberapa meter di halaman salah satu rumah kosong kawasan Belitung Darat, Banjarmasin Barat. Korban tewas dibunuh dengan cara dimutilasi oleh tersangka berinisial PH yang merupakan teman kencannya. Pria berusia 40 tahun itu tega menghabisi korban karena kesal ditagih uang berkencan. Usai melakukan pembunuhan, tersangka PH langsung melarikan diri ke Kabupaten Tanah Laut dengan membawa motor korban. Namun berhasil dibekuk polisi kurang dari 24 jam. Kayaknya tersangka ini sengaja mengulangi barang bukti, ya, baju dan celana dan pasir, makanya ditelanjangkan, termasuk darah itu dilap-lap di tubuh korban itu dan pakainya di bawah. Ya. Karena gelapnya TKP di situ rumah kosong, makanya untuk sampai menunggu pagi ini buru-buru tersangka untuk menghilangkan, tapi masih ada jejak-jejaknya, termasuk ada beberapa ID yang ketinggalan punya tersangka. Kasus pembunuhan ini menggegerkan masyarakat kota Banjarmasin, terlebih lagi korban memiliki suami dan 2 anak yang masih sangat kecil. Di persidangan, terdakwa PH dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum karena pembunuhan yang dilakukannya sangat sadis. Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada Selasa 28 Desember lalu, majelis hakim memvonisnya hukuman seumur hidup. Kasus kriminal menonjol lainnya yang terjadi di Kalimantan Selatan selama tahun 2021 adalah pengungkapan sindikat narkoba jaringan lapas. Sindikat narkoba jaringan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Karangintan Martapura Kabupaten Banjar tersebut berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kalsel pada awal November lalu, bermula dari penangkapan seorang tersangka kurir berinisial MZ. MZ ditangkap di Desa Anjir, Serapat, Kabupaten Barito Kuala pada 20 Oktober dengan barang bukti sabu-sabu seberat 4,1 kg. Barang haram yang dibungkus dengan kemasan teh Cina itu dipasok dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dari keterangan MZ, petugas BNN Kalsel kembali menangkap tersangka kedua berinisial RO di Martapura, Kabupaten Banjar. Kemudian tersangka ketiga berinisial MN yang merupakan napi lapas Karangintan Martapura, Kabupaten Banjar. Tersangka MN bertugas merekrut kurir dan mengatur pengiriman sabu-sabu dari Pontianak, Kalimantan Barat. Berhasil mengungkap satu sindikat peredaran narkotika jenis sabu di Kalimantan Selatan. Nah, ini jaringan antar provinsi. Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Untuk hal ini bisa terungkap, ya, kami menggunakan intelligent analysis, analisa intelijen, kemudian kami kembangkan dengan penyelidikan di lapangan. Kami membutuhkan beberapa hari, ya tentunya bahkan bulan untuk bisa mengungkap jaringan.
Pihak BNN Kalsel menduga para tersangka narkoba jaringan lapas ini terhubung dengan sindikat jaringan internasional yakni Malaysia. Petugas BNN Kalsel juga masih memburu tersangka pemasok atau pengirim sabu-sabu dari Pontianak yang identitasnya sudah dikantongi. Rapat dinding. Selain kasus wanita muda dimutilasi dan pengungkapan sindikat narkoba jaringan lapas, kasus kriminal lainnya yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah penggerebekan kantor jasa penagih pinjaman online atau pinjol di Kabupaten Kota Baru. Kantor dari perusahaan bernama PT Jasa Mudah Kolektindo JMC yang berada di Desa Semayap, Pulau Laut Utara itu digerebek kepolisian Kabupaten Kota Baru pada 18 Oktober lalu. Perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan pinjol itu digerebek karena cara yang digunakan oleh karyawannya dalam menagih hutang melanggar hukum, seperti melakukan intimidasi dan mengancam menyebarkan informasi pribadi peminjam. Dalam penggerebekan ini, polisi menyegel kantor PT JMC dan menggiring puluhan karyawannya serta menyita sejumlah barang bukti. Ada sedikit ancaman, kemudian ada mentransfer atau memberitahu atau mendistribusikan atau mentransmisikan data pribadi peminjam kepada orang lain tanpa izin daripada orang tersebut yang berhak. Hampir 40 orang lebih kita sudah melakukan pemeriksaan, diantaranya karyawan atau pekerja dari PT. Selain menggiring puluhan karyawan PT JMC, polisi juga memeriksa satu orang warga negara asing WNA asal Cina yang menjabat sebagai konsultan di perusahaan tersebut. WNA berinisial SM itu ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yang bertindak sebagai pemimpin di PT JMC. Penetapan ketiganya sebagai tersangka berlangsung di Mapolda Kalsel pada 28 Oktober 2021 lalu. Sedangkan 35 karyawan yang bertindak sebagai operator penagih pinjaman dan sempat digiring petugas ke Mapolres Kota Baru hanya ditetapkan sebagai saksi. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Sejumlah peristiwa bencana terjadi di Kalimantan Selatan selama tahun 2021. Di antaranya tanah longsor, banjir, dan wabah pandemi COVID-19 yang juga masih berlangsung. Pada 29 November 2021 lalu, bencana tanah longsor terjadi di Desa Maradapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kota Baru. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Kota Baru, longsor yang terjadi akibat pergerakan tanah di lereng pegunungan Maradapan tersebut mengakibatkan 32 rumah rusak di RT 3, 4, dan 5. Sedangkan korban longsor yang menghuni ke-32 rumah tersebut dinyatakan selamat semua dan mengungsi ke desa tetangga yakni Pulau Mata Sirih. Korban longsor di Desa Maradapan yang mengungsi di Pulau Mata Sirih berjumlah 140 jiwa, terdiri dari balita, anak-anak, dewasa, dan warga lanjut usia lansia. Om, itu berapa warga yang mengungsi Om banyaknya ke Pulau Mata Sirih tadi Om? Kami langsung pagi tadi berangkat dan beserta anak-anak ke Mata Sirih, Teluk Lere. Itu ada 140-an jiwa. Ada 140 jiwa ke sana yang mengungsi ke Mata Sirih. Untuk kondisi pengungsi kayak apa Om? Alhamdulillah, dan Lana juga ada tim dokternya dari kondisi.
Sepekan setelah bencana longsor terjadi, sebagian pengungsi di Pulau Matasirih memutuskan pindah ke Desa Sebelimbingan, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Mereka mengaku masih takut kembali ke Desa Maradapan karena khawatir longsor terjadi lagi. Bahkan sebagian dari mereka memutuskan untuk menetap di Desa Sebelimbingan, Pulau Laut Utara. Bencana lainnya di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 adalah banjir rob yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Banjar. Banjir rob atau banjir akibat meluapnya air sungai mulai merendam sejumlah desa di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar pada tanggal 29 November lalu. Banjir kemudian turun ke sejumlah desa di kecamatan lainnya yang berada di dataran lebih rendah. Bertepatan dengan curah hujan tinggi, debit air banjir yang merendam beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar pun meningkat. Warga yang rumahnya terdampak banjir sempat mengungsi ke rumah kerabat mereka. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banjar, ada sekitar 3.000 rumah yang terdampak banjir di 8 kecamatan. Nah, berdasarkan pendataan kami dari tanggal 1 sampai 18 Desember ini, total rumah yang terdampak itu 3.000-an rumah yang terdampak. Nah, kemudian dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, saat ini kami sudah menggeser 3 posko mobile untuk evakuasi di Kecamatan Pengaron, di Kecamatan Martapura Timur, kemudian di Kecamatan Astambul, dan di kantor BPBD sendiri. Masing-masing tersedia untuk di kecamatan itu 1 unit perahu, 1 unit kendaraan roda 4, dan 1 unit kendaraan roda 2. Banjir yang merendam sejumlah desa di 8 kecamatan Kabupaten Banjar telah surut pada 27 Desember lalu dan aktivitas warga pun sudah kembali normal. Selain tanah longsor dan banjir, peristiwa lainnya yang terjadi di Kalsel adalah bencana non-alam COVID-19 yang masih berlangsung hingga kini. Dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, kasus penyebaran COVID-19 terbanyak terjadi di kota Banjarmasin. Kasus orang yang terpapar COVID-19 di ibu kota Provinsi Kalsel ini hingga tahun 2021 mencapai angka 15.876 dan jumlah kematian 544 jiwa. Lonjakan kasus COVID-19 di kota berjuluk 1000 sungai ini juga sempat beberapa kali terjadi, seperti pertengahan tahun 2021 lalu, di mana semua rumah sakit dan tempat karantina rata-rata penuh terisi pasien COVID-19. Baru tadi malam ada pasien 1 masuk. Ya, kita ini masih menunggu diagnosa pastinya, nunggu hasil swabnya ke 1 jam ke depan. Apakah hasilnya positif atau negatif? Karena ini masih suspek. Ya, mudah-mudahan negatif. Gejalanya? Ya, gejalanya ada batuk, ada sesak napas juga, yang mirip-mirip gejala COVID, tapi belum ada tegak diagnosa pastinya. Kita tunggulah 1-2 jam ke depan. Saat ini kasus COVID-19 aktif di kota Banjarmasin hanya tersisa 1 orang dan jumlah kesembuhan 15.328. Barang bukti sabu-sabu 3,6 kg yang disita Polres Banjarbaru Kamis kemarin dimusnahkan. Sering terjadi genangan air hujan, warga Sidomulyo Banjarbaru minta dibuatkan drainase. Warga Kabupaten Kota Baru antusias ikuti vaksinasi COVID-19 berhadiah undian. Daripada rekan-rekan kepolisian apabila ada aduan
di aplikasi channel tersebut. 3,6 kg narkoba jenis sabu-sabu yang disita kepolisian Resort Kota Banjarbaru sejak bulan Juli hingga November 2021, Kamis pagi dimusnahkan. Selain memusnahkan 3,6 kg sabu-sabu, pihak Polres Banjarbaru bersama jajaran Forkopimda setempat juga memusnahkan barang bukti lainnya seperti minuman keras, ganja, obat-obatan terlarang, dan senjata tajam. Adapun jumlah barang bukti yang dimusnahkan yakni 1.711 botol minuman keras, 188,9 gram ganja, 141 butir pil ekstasi, 1.413 butir obat daftargi, dan 10 senjata tajam. Polri dalam ini Polres Banjarbaru belum ada kritikan atau masukan sehingga nantinya ke depan kita bisa berinovasi untuk meningkatkan kaitannya bagaimana kita memberikan pelayanan pada masyarakat yang baik. Dan rekan-rekan media juga bisa menyaksikan langsung bahwasanya itulah bentuk kinerja kita. Jadi pertimbangan karena yang selama ini memang minuman keras yang ditemukan di bank dan sebagainya itu masih dalam bentuk tindak pidana di piring. Banyak sekali tadi obat-obatan termasuk ini juga minuman keras. Tetapi juga tadi disampaikan oleh Pak Kapolres ini narkoba juga cukup lumayan besar tadi, hampir berapa kilo tadi ya, 2 kilo ya. Itu cukup besar sekali. Kita sama-sama tadi saksikan dimusnahkan, sudah di blender, dimasukkan dalam deterjen supaya tidak ada hal yang mencurigakan, dan semua sudah musnah di penghujung tahun 2021. Semua barang bukti yang dimusnahkan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi, Darlan, dan Fahmi melaporkan. Warga Sidomulyo RT 04 Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, meminta dibuatkan drainase kepada pemerintah Kota Banjarbaru karena permukiman mereka sering tergenang air. Salah satu warga, Adi Budiono, menjelaskan, setiap kali hujan lebat turun, permukiman ini bakal tergenang air lantaran tidak adanya saluran drainase. Menurutnya, genangan air tersebut tak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga mengakibatkan permukiman menjadi kotor. Ya, karena pada waktu hujan lebat dan waktunya lama itu memungkinkan karena drainasenya sempit menyebabkan banjir, Pak. Merugikan lah istilahnya, berdampak bagi kami sebagai masyarakat di sini. Lingkungan jadi kurang bersih. Jadi untuk dibersihkan itu diperbaikilah drainase. Nah, itu janjinya dari dinas atau ketua DPRD tadi untuk depannya. Nah, tadi katanya Bapak Ketua DPR tadi katanya awal tahun lah diupayakan untuk perbaikan istilahnya. Keluhan warga Sidomulyo Landasan Ulin mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarbaru, Fadli Ansah. Bersama pihak Dinas PUPR setempat, Fadli meninjau ke permukiman tersebut pada Rabu lalu. Ia pun meminta Dinas PUPR Banjarbaru untuk membuatkan drainase di permukiman ini agar genangan air hujan tidak terjadi lagi. Rasanya ini yang berupa usulan ya, kita mau kalau bisa kita, kalau misalnya tidak ada saluran, kita bikinkan saluran. Saluran dulu mending kan airnya bisa berjalan lancar, tidak tersendat lah. Karena tidak ada saluran buntu, kita mencoba meluruskan. Dalam hal ini di samping sungai juga kita pembuatan drainase. Kemudian drainase ini bisa dibuat lah, kalau bukan dipermanenkan, di sementara aja dulu sama bukan tanah ya kan. Di perumahan, sehingga beliau mengajak kita untuk melihat atau meninjau ke lokasi rencana usulan beliau. Nah, tadi kita lihat bahwa kendala yang terjadi di lapangan adalah terdapatnya genangan atau air yang tidak keluar atau tidak mengalir. Nah, itu disebabkan kalau kita lihat lokasi tadi bahwa tidak terdapat drainase pembuang, baik itu yang dibuang ke arah sungai maupun ke titik tangkapan air atau
seperti kolam-kolam penampungan sementara. Diperkirakan drainase yang harus dibuat untuk permukiman tersebut sepanjang 200 meter. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Mempercepat capaian target vaksinasi, Kodim 1004 Kabupaten Kota Baru menggelar vaksinasi berhadiah undian pada Kamis pagi. Hadiah undian berupa motor, sepeda, dan perabotan rumah tangga tersebut disediakan untuk menarik minat warga agar mengikuti vaksinasi. Selain berkesempatan mendapat hadiah undian, warga yang mengikuti vaksinasi ini juga diberi bingkisan paket sembako. Warga pun antusias mengikuti kegiatan vaksinasi dosis pertama yang digelar di Makodim 1004 Kota Baru tersebut. Salah satu warga Intan mengaku mengikuti vaksinasi dosis pertama ini karena ingin mendapat hadiah undian dan kartu bukti telah divaksin. Divaksin lebih ya? Sudah. Tahu informasi vaksin hari ini dari mana, Bu? Dari orang sini juga, dari Pemenang. Hari ini kan ada vaksin berhadiah, pengen dapat hadiahnya nggak, Mas? Pengen lah. Ya vaksin aja lah supaya dapat kartu vaksinnya. Kan orang kalau awal tahun 2022 kan sudah mulai ada kartu vaksin. Ya lebih baik vaksin aja sebelum nanti bayar vaksinnya. Di sisi lain, Dandim 1004 Kota Baru Letkol Infantri Roy Fahrul Rozi berharap kegiatan vaksinasi berhadiah ini dapat mendongkrak angka capaian target vaksinasi Kota Baru hingga 70%. Kita ketahui sampai dengan per hari ini untuk prosentase jumlah masyarakat Kabupaten Kota Baru belum mencapai 70%. Inilah salah satu upaya yang kita lakukan khususnya dari kami Kodim 1004 Kota Baru untuk mempercepat jumlah masyarakat yang sudah divaksin. Hari ini target kita mulai dari pelaksanaan yang kita laksanakan di Makodim sendiri, termasuk juga di jajaran di Koramil dengan sasaran kita ke lapangan-lapangan. Target kita upayakan hari ini kita mendapatkan 2.500 orang. Kita melaksanakan secara maksimal dan didukung penuh oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Bupati Kota Baru. Kita siapkan juga hadiah utama berupa motor, kemudian 10 sepeda gunung, kemudian beberapa puluhan door prize lainnya. Termasuk juga kami siapkan sembako. Kita berada di angka 65,82%. 65,82%. Kita berharap nanti sampai di akhir tahun angka kita bergerak terus naik. Mudah-mudahan tercapai sampai di angka 70%. Hari ini insya Allah apa yang disampaikan sama Pak Dandim tadi, bahwa kita hanya 2.500, berarti besok kita tinggal mencari kurang lebih hampir 2.500 sampai 3.000. Insya Allah mudah-mudahan hari ini tercapai, semuanya bisa berjalan dengan baik karena memang semuanya bekerja keras. Saat ini target vaksinasi COVID-19 Kabupaten Kota Baru telah mencapai angka sekitar 65,82%. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.